Потому что русские своих не бросают. Shoot, John! Shoot! السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. العلاج. Здравствуйте, доктор. Левее! Halo sobat rebahan, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih suka ke tempat nongkrong tapi modal paru-paru doang? Kayak gua dong, mete goceng nyebatnya 10. Kembali lagi bersama gua Al di channel Sekilas Sinema. Sebuah film yang menceritakan tentang misi penyelamatan tentara Rusia yang dijadikan tawanan oleh para teroris. Di mana dalam film ini kita akan diperlihatkan betapa kejam dan menyeramkannya perang yang terjadi di Timur Tengah. Jadi karena gue sendiri sudah tidak sabar ingin membahas keseruan film ini, langsung saja keluarkanlah tangan kiri kalian dari celana dalam, siapkan kopi, bakar rokok, dan inilah Infiltration tahun 2022. Собол принят. Di awal film kita akan diperlihatkan pasukan khusus Rusia yang disebut Storm sedang melakukan latihan yang mensimulasikan saat mereka sedang berperang menghadapi teroris. Ini adalah Ivan, salah satu personil Storm, dan cerita akan berfokus kepadanya. Руки за голову, оружие на землю. Все, давай, Тарантино, вырубай. Kemudian di markas, Ivan dan personil Storm lainnya menerima kabar bahwa salah satu unit Storm yang sedang melakukan misi di Suriah telah diserang oleh para teroris di sana. Pada insiden itu, seorang komandan Storm bernama Gray dan satu personilnya dijadikan tawanan. Dan para teroris Suriah meminta tebusan $300.000 Amerika Serikat untuk 2 kepala mereka. Dan juga para teroris memberikan waktu paling lambat 1 minggu untuk pihak Rusia menghantarkan uangnya. Tidak hanya itu, mereka juga tidak bisa melakukan misi penyelamatan karena Suriah termasuk dalam zona kekuasaan Amerika Serikat. Sehingga jika mereka bertindak gegabah, hanya akan menambah konflik baru. Karena tidak memiliki banyak waktu, Ivan ditugaskan untuk menyelamatkan Komandan Gray, serta karena dana pemerintah yang belum cair-cair, Ivan menghubungi beberapa rekannya untuk menggalang donasi. В качестве командира боевой группы. А с ними договориться дохлый номер. Это главное. Singkat cerita, agar lebih memudahkan Ivan untuk menyusup ke Suriah, Ivan memalsukan identitasnya menjadi seorang jurnalis perang dan mengubah sedikit penampilannya. Ivan pun berangkat ke Suriah bersama para tentara Rusia lainnya, dan di dalam pesawat tersebut, Ivan tidak membuka identitas aslinya yang merupakan seorang personil Storm. Dan di sana, Ivan berkenalan dengan tentara muda yang petantang-petenteng bernama Artis. То не работает тот въезд, да? Ра-та-та-та-та-та-та-там! Артист. Кликуха моя, артист. Sesampainya di Suriah, Ivan langsung berkomunikasi dengan para teroris melalui handphone milik Gray. Di sana, Ivan juga sempat bertukar WhatsApp dengan Artis. Serta juga ternyata Artis memiliki tujuan yang sama dengan Ivan, yaitu mencari unit pasukan Storm yang dikabarkan telah diserang para teroris. Oleh karena itu, Ivan kembali ikut bersama unit Artis.
631, 771. Еще не решил? Знаем этого лихачана. Di dalam perjalanan tersebut, helikopter tentara Rusia pun dihadang oleh helikopter Amerika Serikat dan juga pihak Amerika menyuruh mereka untuk kembali karena wilayah ini merupakan zona kekuasaan Amerika Serikat. Pada saat itu, Ivan yang tak ingin kembali pun memutuskan untuk melompat ke dalam air. Artis dan tentara Rusia lainnya yang melihat Ivan melompat pun cukup shock, akan tetapi karena mereka tidak bisa terlalu lama di sana, mereka terpaksa meninggalkan Ivan yang terjun ke air. Сейчас проверим. Мальвина выпал! I said head east. Kemudian Ivan yang berhasil selamat setelah melompat tadi pun kembali mempersiapkan dirinya untuk menyelamatkan Gray. Langkah awalnya Ivan pun mencari tebengan untuk menuju ke sebuah daerah bernama Manbij. Saat Ivan memberhentikan sebuah mobil, pemilik mobil tersebut tak mengerti dengan bahasa yang Ivan gunakan. Namun ketika Ivan memperlihatkan pundi-pundi uang, pemilik mobil itu langsung mengerti. Gak habis pikir. Манбидж. Манбидж. Di dalam perjalanan menuju ke Manbij, kita akan melihat betapa memprihatinkannya keadaan di sana. Bangunan banyak yang hancur, anak-anak kecil yang telantar, serta juga banyak dari mereka yang kelaparan dan juga kehilangan tempat tinggalnya. Pada scene ini, sang pemilik mobil juga bertanya kepada Ivan, apa yang diinginkan negara-negara besar pada negeri ini? Apa yang kalian pertengkarkan? Apa kalian tidak kasihan kepada anak-anak dan wanita? Ini neraka, kami kehilangan negara kami sendiri. Ivan yang mendengar pertanyaan itu hanya bisa terdiam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Asli pak, pada scene ini gue sangat bersyukur bisa lahir di Indonesia. Meskipun ada beberapa oknumnya kayak tai, tapi masih oke lah ketimbang saudara-saudara kita yang tinggal di sana. وكان فيكم أفغانستان معقول مو حرام الأولاد شو بيالي. Sesampainya di Manbij, sang pemilik mobil pun memperkenalkan Ivan dengan akamsi sana bernama Ashur yang mungkin bisa membantu Ivan selanjutnya. Setelah berkenalan, Ivan pun meminta Ashur untuk mencarikannya beberapa senjata dan sebuah kendaraan bermotor yang bunyi knalpotnya harus blar blar blar. My name is Ashur. Иван, Company. I'll take it. I need more ammo. $400. Okay. Setelah mendapatkan semua yang Ivan butuhkan, Ivan pun bermalam di kediaman Ashur dan di sana Ivan juga menanyakan tentang apakah Ashur tahu mengenai konvoi tentara Rusia yang diserang. Ashur pun menjawab bahwa ia mengetahuinya. Kemudian Ivan pun meminta tolong kepada Ashur untuk memberitahunya di mana lokasi kejadian tersebut. Can you show me this place? ما بعرف حاضر غيرها. Keesokan harinya dengan motor blar-blarnya, Ivan pun pergi ke lokasi yang diberitahu oleh Ashur. Sesampainya di sana, Ivan pun melihat beberapa kendaraan tentara Rusia yang sudah terbakar habis. Dan juga yang lebih parahnya lagi, personil yang mokat ditinggal begitu saja di sana. Ivan yang melihat hal itu memutuskan untuk menguburkan mereka semua dengan selayaknya. Selepas menguburkan rekan-rekannya, tiba-tiba sebuah mobil militan teroris Suriah pun melintas di sana. Ivan yang melihat para teroris itu pun langsung bergegas untuk pergi dari sana dan adegan kejar-kejaran pun terjadi. Adegan kejar-kejaran antara Ivan dan kelompok teroris pun berlangsung sampai ke pusat kota. Akan tetapi Ivan terhenti saat melihat rombongan tentara Amerika Serikat yang berada di sana. Para teroris Suriah yang melihat pasukan Amerika juga memutuskan untuk mundur. Di hadapan para tentara Amerika, Ivan mengaku bahwa dirinya hanyalah seorang jurnalis perang yang tersesat. Dan entah kenapa para teroris mengejar dirinya. Dengan identitas palsu yang Ivan keluarkan, kini Ivan berada di bawah perlindungan tentara Amerika Serikat. Di
Di kamp tentara Amerika, Ivan kembali berkomunikasi dengan para teroris yang menyandra Gray. Ivan pun bertanya kepada mereka di mana titik koordinat mereka akan bertemu. Para teroris itu pun memberikan lokasi tempat mereka akan melakukan transaksi. Kemudian kita akan diperkenalkan dengan komandan pasukan Amerika bernama Steve. Saat itu Ivan meminta kepada Steve untuk mengantarkannya ke Ani Isa besok dengan alasan bahwa rekan-rekan Ivan telah menunggunya di sana. Steve pun mengiyakan permintaan Ivan. Steve, I need to go to Anissa tomorrow. We're leaving at dawn. We'll give you a ride. Keesokan harinya, Steve dan pasukannya pun langsung pergi ke Ain Isa untuk menghantarkan Ivan. Let's go! Sesampainya di lokasi, kita akan melihat para militan teroris yang sudah menunggu kedatangan Ivan. Steve yang melihat situasi ini pun mulai curiga dan menyuruh pasukannya untuk siaga. Kemudian Ivan pun berjalan mendatangi pasukan teroris tersebut. Di sana Ivan pun meminta mereka untuk memperlihatkan Gray dan satu tawanan lainnya. Setelah melihat mereka yang masih hidup, Ivan pun memberikan uang tebusan yang mereka minta. Akan tetapi Ivan hanya memberikan setengah dari yang sudah dijanjikan, sehingga mereka juga hanya memberikan Ivan satu tawanan dan satunya lagi akan mereka serahkan ketika Ivan sudah membayar lunas semuanya. ايش هاد؟ هون 150,000 هالحالة أعطيك واحد. Okay, deal. Okay? Kemudian Ivan pun membawa Gray ke dalam mobil perang Amerika Serikat. Di sana Ivan juga memberikan Gray sebuah bazooka untuk berjaga-jaga jika situasi semakin memburuk. Sementara Ivan akan kembali ke sana untuk menyelamatkan bawahan Gray. Ketika kembali ke sana, Ivan pun menawarkan kesepakatan lain untuk satu orang lagi. Namun para teroris itu menolak karena mereka hanya mau uang. Setelah itu Ivan pun disuruh pergi dari sana. Namun Ivan memberikan jawaban yang sangat epik, yaitu orang Rusia tidak pernah meninggalkan temannya. Karena hal itulah peperangan pun terjadi. Потому что русские своих не бросают. Shoot, John! Shoot! Setelah insiden tadi, Steve sangat marah kepada Ivan karena telah memanfaatkan unitnya untuk kepentingan pribadi Ivan. Dan juga Steve menanyakan siapa Ivan sebenarnya. Ivan pun dengan jujur menjawab bahwa dirinya adalah tentara Rusia. Mendengar hal itu, Steve makin murka dibuat Ivan. Kemudian Ivan memohon kepada Steve agar Steve dapat membebaskan rekan-rekannya. Dengan bayaran, Steve bebas melakukan apapun yang ia mau kepada Ivan. Steve yang melihat Ivan bersikeras menyelamatkan rekan-rekannya pun nampak tersentuh. Sehingga Steve membiarkan Ivan dan rekan-rekannya pergi dengan syarat pertemuan mereka ini anggap saja tidak pernah terjadi. Dan juga Steve memberikan Ivan bekal yang dibutuhkannya dalam perjalanan selanjutnya. Fuck you, John. You're fucking nuts, John. I know, my wife tells me this all the time. Di perjalanan tersebut, Ivan pun berkenalan dengan bawahan Gray bernama Zakir. Dan di sana juga kita akan melihat kondisi Gray yang terlihat memprihatinkan. Mereka pun berencana untuk keluar terlebih dahulu dari zona kekuasaan Amerika. Dan barulah mereka bisa menghubungi pangkalan udara Rusia untuk meminta jemputan. Иван, Zakir. Singkat cerita, mereka pun mendapatkan kendala di mana ban mobil yang mereka naiki mengalami kerusakan. Dan juga karena saat ini sudah malam, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Закир! Ночуем здесь. Keesokan harinya saat Ivan terbangun, beberapa warlock pun sudah mengepung mereka. Zakir pun mencoba untuk berkomunikasi dengan mereka. Sempat bersih tegang, namun beruntungnya Zakir bisa berbicara dengan mereka secara baik-baik. Dan juga Zakir meminta tolong kepada mereka untuk memberikan pengobatan kepada rekannya Gray. لدينا نقود.
Kemudian Ivan dan kawan-kawan pun dibawa ke tempat pemukiman para warlock tersebut. Di sana Ivan dan kawan-kawan pun disambut baik oleh seorang syekh pemimpin para warlock di sana. Dan juga Ivan meminta tolong kepada syekh tersebut untuk mengobati rekannya yang sedang terluka. Tanpa berpikir panjang, syekh tersebut segera menyuruh tabib di sana untuk melakukan pengobatan kepada Gray. Tidak hanya itu, Ivan juga meminta tolong kepada syekh, yaitu Ivan membutuhkan beberapa senjata serta ban untuk memperbaiki mobil mereka. Awalnya syekh tersebut nampak ragu, namun Zakir sangat-sangat meminta tolong hingga akhirnya syekh tersebut menyetujui permintaan Ivan. Assalamualaikum, Sheikh. Waalaikumsalam. العلاج. Здравствуйте, доктор. Singkat cerita, salah seorang warlock di sana pun melihat sekelompok orang yang sedang mencari orang-orang Rusia, dan sudah jelas para militan teroris tersebut sedang melakukan pengejaran kepada Ivan dan kawan-kawan. Mendengar hal itu, Ivan dan kawan-kawan pun bergegas untuk pergi dari sana. Namun sebelum itu, Ivan sangat-sangat berterima kasih atas pertolongan Syekh, dan juga Ivan memberikan sejumlah uang untuk para warlock di sana. Уходим! Спасибо, отец. Dalam perjalanan tersebut, Ivan curiga bahwa ada alat pelacak di mobil mereka, sehingga Ivan menyuruh Zakir untuk berhenti dan mencari alat pelacak yang ada di mobil ini. Namun saat mereka sedang mencari, tiba-tiba seorang anak kecil muncul, yang ternyata anak tersebut mengikuti mereka dari tempat Syekh tadi. Tidak hanya itu, beberapa mobil militan teroris Suriah pun bermunculan, sehingga adegan kejar-kejaran pun kembali terjadi. Pada saat itu, Ivan juga sempat menghubungi artis dan mengatakan bahwa saat ini Ivan berhasil menyelamatkan pasukan Storm yang diculik dan meminta artis untuk menjemput mereka di lokasi yang sudah diberikan. Pada adegan kejar-kejaran tersebut, Ivan dan kawan-kawan pun melintasi bekas-bekas reruntuhan bangunan, sehingga Ivan dan kawan-kawan memutuskan untuk menjadikan tempat tersebut sebagai medan pertempuran sampai bantuan datang. Adegan tembak-tembakan yang sangat WoW pun terjadi pada scene ini. Suara tembakan yang tak henti-henti membuat jiwa-jiwa adrenalin dalam diri gua meronta-ronta. Gray sebagai seorang komandan nampak tak tahan melihat situasi seperti ini, tetapi dirinya hanya bisa diam. Sehingga Gray memutuskan untuk ikut turun ke medan perang, meski dengan kondisi yang bisa dibilang memprihatinkan. Di sisi lain, kita juga akan melihat betapa ketakutannya anak kecil yang menyusup ke mobil Ivan tadi. Tak lama kemudian, tempat keberadaan Gray pun dibasoka yang membuat kondisi Gray semakin parah. Sebagai seorang komandan, Gray tidak ingin menjadi seorang beban, sehingga Gray sengaja membuat dirinya terkepung dan kemudian ya, Gray pun menumbalkan dirinya agar Ivan, Zakir, dan anak kecil tadi bisa selamat dari sana. Tak lama kemudian, 2 helikopter Rusia pun datang dan langsung meratakan tempat tersebut. Terakhir, Ivan, Zakir, dan anak kecil yang ikut bersama mereka berhasil dievakuasi. Meskipun Gray gugur dalam perjalanan ini, tetapi ini adalah kemenangan telak bagi Rusia. Film pun selesai.
Selepas menonton film ini, gue lebih terfokus dengan konflik yang terjadi di Timur Tengah dan kehidupan di sana. Bayangin pak, banyak scene pada film ini yang memperlihatkan kelaparan, anak-anak kecil yang telantar. Pokoknya melihat itu semua, gue jadi lebih bersyukur bisa lahir di Indonesia. Meskipun kadang ada aja oknum atasan yang kelakuannya kayak tai. Secara alur cerita, film Infiltration juga memiliki cerita yang menarik, tegang, sampai-sampai membangkitkan jiwa-jiwa brutal dalam diri gua. Seperti biasa, untuk mendapatkan sensasi yang sesungguhnya, gua sarankan kalian untuk menonton film ini secara langsung. Pesan moral yang terkandung dalam film ini adalah perang hanya akan membawa kematian, kesedihan, dan juga kepedihan bagi kedua belah pihak. Gua Al mewakili seluruh mimin Sekilas Sinema yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sobat Rebahan, jangan lupa komen, like,